Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan konten-konten tentang seputaran kopi dari kami. Semoga channel kami ini bisa bermanfaat bagi sahabat petani kopi seluruh Indonesia. Di edisi kali ini kami akan membahas tentang bagaimanakah kita ketika di kebun kita tunas-tunas baru itu sudah bermunculan bunga-bunga seperti ini. Maksudnya yang masih memasuki B0 atau bisa dibilang bahan untuk tahun berikutnya sudah berbunga di saat-saat ini. Seperti ini. Ini positif jadi buah selang. Saya kira yang ini positif jadi buah selang. Karena pembungaan raya itu yang tepat pada masa panen rayanya juga itu biasanya di bulan 6, 7, 8 sampai bulan 9 biasanya. Tetapi di bulan 9 itu biasanya sudah pembungaan terakhir biasanya. Ini yang ini bisa kita lihat, bisa kita teliti di tunas-tunas ini, bahwasanya beginilah ketika kita terlalu awal ketika melakukan penyimpanan bahan untuk tahun berikutnya. Yang terjadi pasti dia bisa dipastikan di bulan-bulan ini dia akan berbunga seperti ini. Dan maka dari itu, yang terlalu awal penyimpanan bahan, apalagi dibuatkan tutorial di YouTube yang jelas banyak orang yang menonton di situ. Jadi kalau kita menganjurkan terlalu awal penyimpanan bahan, terus diikuti sama orang-orang yang menonton, yang terjadi yang menonton tersebut juga akan mengalami kebingungan. Beginilah ketika terlalu awal. Nih, bahan ini tumbuhnya itu kalau tidak keliru, insya Allah yang ini di kisaran bulan 8 atau pertengahan bulan 7. Ini tumbuhnya bahan. Nah, ketika kita melakukan penyimpanan bahan di bulan-bulan itu, bulan 8 ataupun pertengahan bulan 8 ataupun bulan 7, yang terjadi sekarang dia berbunga, maka disitulah kita akan mengalami kebingungan. Jadi yang membuatkan tutorial tentang penyimpanan bahan di bulan-bulan 8 ataupun bahkan bulan 7, jadi kalau sekarang bahan itu berbunga, yang jelas bukan cuma pengikutnya yang ikut kebingungan, bukan cuma yang nonton yang ikut kebingungan, yang membuat tutorial pun dia ikut kebingungan juga. Makanya di konten-konten kami itu tidak pernah saya itu merekomendasikan penyimpanan bahan itu di bulan-bulan 8, apalagi bulan 7. Dan di kebun kami pun pribadi tidak pernah ada pembungaan di bulan-bulan ini. Bulan 12, bulan 1, di bulan 2 ada pembungaan. Rekomen atau anjuran dari kami pribadi, penyimpanan bahan yang tepat itu di bulan 11 ataupun bulan 12. Masih punya jenjang waktu yang sangat panjang kita ketika melakukan penyimpanan bahan di bulan 12. Mempunyai jangka waktu 8 bulan untuk memasuki pembungaan raya, dan itu pun akan jauh lebih aman dari buah penyelang. Kalau seperti ini, inilah real konkretnya yang terjadi. Ini yang tumbuh lebih awal, sekarang berbunga. Sedangkan yang ini ditumbuhnya ini di kisaran bulan 10 akhir atau bulan 11. Jauh sekali dari pembungaan. Dari sini kita bisa ambil pelajarannya. Makanya jangan terlalu awal kita melakukan penyimpanan bahan. Jangan takut kita tidak akan tumbuh bahan. Di bulan-bulan 11, bulan 12 itu musim penghujan. Tidak ada ceritanya bahan itu tidak tumbuh. Yang tidak dipupuk pun itu tumbuh bahan, apalagi yang dipupuk. Nah, sekarang kita bisa lihat ini kenyataannya seperti ini. Dan ini pupus lanjutannya. Makanya meskipun punya saya itu di kebun kami pribadi, ini punya tetangga teman-teman di dekat rumah. Ini bagio. Jadi pupus lanjutan ini saya sudah sering paparkan. Ini tidak bisa menjadi tolak ukur sebenarnya.
ini pada awalnya. Pembungaan itu selesai di sini tahun kemarinnya. Yang ini di bulan-bulan 7 atau bulan 8. Terus yang ini bahan lanjutannya ini. Ini jangan dijadikan tolak ukur sebenarnya. Jauh lebih bagus itu ketimbang seperti kita mengikuti tunas-tunas bahan lanjutan ini. Jauh lebih bagus, jauh lebih efektif sebenarnya kalau pupus lanjutannya ini 5 ruas, terus bahannya itu masih memasuki 1 atau 2 ruas, itu jauh lebih efektif. Takutnya yang kita takutkan seperti ini, bahan lanjutannya berbunga juga ini. Seperti ini. Makanya kalau mau menyimpan bahan B0 itu diusahakan jangan terlalu awal penyimpanan bahan. Kalau terlalu awal, yang terjadi sekarang pembungaan seperti ini. Jadi bukan cuma yang nonton yang bingung teman-teman. Meskipun yang punya channel pun dia akan mengalami kebingungan juga. Kalau di kebun kami pribadi tidak ada pembungaan seperti ini di bulan-bulan ini. Ini bahan ini, tunas ini memang saya sengaja ingin ingin meneliti aja bagaimana ketika bahan ini tumbuh di bawah bulan 9 dan akhirnya di bulan-bulan 12 ataupun bulan 1 ini berbunga apa enggak. Terjadi sekarang pembungaan betul ini. Nih. Solusinya gimana ini? Solusi kalau seperti ini ya dibuang. Kalau nggak mau dibuang ya kita potong aja seperti ini. Sampai dari pangkal kita potong. Kita manfaatkan buat entres yang ini. Toh kalau ini pas serentak satu kebun diumpamakan penyimpanan bahan terlalu awal, kita yang mengalami kebingungan nanti. Nih, seperti ini. Ini pada mau berbunga semua ini di bulan-bulan ini. Nih. Maka ini bisa kita petik pelajarannya ketimbang bahan-bahan yang masih memasuki 2-3 ruas, yang masih memasuki 2-3 ruas. Nih. Tidak ada pembungaan, tidak ada tanda-tanda pembungaan. Sebenarnya faktor cuaca itu menjadi penentu juga sih sebenarnya. Kalau cuaca ekstrim setiap hari hujan itu memancing akan tumbuhnya bunga-bunga seperti ini. Tetapi kalau ranting ini, tunas ini sudah tua, sudah di atas 6-7 ruas, itu akan memancing akan memancing pembungaan nanti. Tetapi kalau masih memasuki 2-3 ruas seperti ini, saya kira tidak ada sih. Tidak ada pembungaannya masih. Bunga itu bisa keluar kalau dahannya atau rantingnya ini sudah tua. Jadi ini bagaimana solusinya? Ya kita harus potong ini. Kita manfaatkan buat entres saja ini. Inilah pembahasan tentang penyimpanan bahan. Maka dari itu kita bisa petik manfaatnya. Bisa kita simpulkan bahwasanya jangan terlalu awal penyimpanan bahan. Dan jangan selalu terpaku pada pupus lanjutan seperti ini. Pupus lanjutannya kalau sudah seperti ini, ingin berbunga juga. Kalau kita mengikuti ini, yang jelas yang ini akan berbunga juga. Beginilah ketika kami melakukan penyimpanan bahan. Meskipun di kebun kami masih memasuki 2-3 ruas. Ini hanya membuatkan tutorial saja. Buat teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami pribadi, syukur-syukur bagi teman-teman yang lain. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.